you see what I see? Halo semua, kali ini aku akan ngebawain sebuah cerita yang pengalaman yang katanya sih ini temennya pernah berhubungan intim dengan hantu. Nah lo, kalian pernah gak sih mungkin ngedengar cerita atau mungkin pernah mengalami sendiri berhubungan dengan hantu yang mungkin hantunya itu kuntilanak atau genderuwo atau yang lainnya gitu. Kalau menurutku sih ini impossible banget ya. Apa bisa seperti itu? Nah, kali ini pengalamannya itu dari Teran. Dia berasal dari Surabaya. Dia bercerita tentang pengalamannya saat awal masuk kuliah di Malang. Jadi bulan November, kurang lebih 2 bulan sudah aku masuk kuliah. Kelasku mutusin buat sewa villa di Batu. Kami menyewa 2 villa selama 3 hari 2 malam. Alasan kami mengadakan acara ini tuh buat saling mengenal satu sama lain dan bikin kami makin akrab. Kami berangkat dengan total 35 mahasiswa, 15 laki-laki dan 20 perempuan. Kami berangkat Jumat pagi sekitar jam 7:30. Sampai di lokasi sekitar 30-45 menit kemudian. Villa yang kami sewa ini bangunan lawas tapi terawat. Dan lokasi ini berada di kota Batu, Malang. Di villa itu ada 5 kamar. 3 di lantai 1 dan 2 di lantai atas. Di villa itu juga ada basementnya. Di sana ada dapur, kamar mandi, dan ruangan buat kumpul yang lengkap dengan permainan. Ada tenis meja, papan catur, monopoli, dan permainan kartu. Jadi bisa dibayangkan ya dengan semua arena yang sangat lengkap. Jadi villanya itu sebesar apa kalian bisa bayangin. Nah, perempuan tidur di 3 kamar yang ada pada lantai 1. Sedangkan di lantai 2 buat laki-laki. Malam harinya, di hari Jumat, kami semua kumpul di basement kecuali Andre. Dia pulang ke rumahnya karena hari itu ada acara keluarga. Dan kebetulan Andre itu orang Batu. Jadi villa ini juga yang Andre yang cari. Sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba aja tanpa rencana sebelumnya, kami memutuskan untuk pergi ke Paralayang tanpa Andre, karena Andre pada saat itu ada acara keluarga. Saat kami berada di Paralayang, ternyata Andre balik ke villa. Kami gak ngabarin Andre karena kami pikir dia bakal tidur di rumahnya, gak balik ke villa. Sampai di villa, Andre lihat kalau villanya gelap. Tapi dia gak heran, karena menurutnya kami lagi pada di basement semua. Dia bisa masuk ke villa yang terkunci karena dia bawa salah satu kuncinya. Pas di dalam, sebelum nyalain lampu dan cuma ada cahaya bulan yang masuk lewat pintu, dia lihat ada perempuan di dekat tangga menuju basement. Ditanyalah perempuan itu sama Andre. Yang lain pada di bawah. Tapi gak ada jawaban dan perempuan itu langsung menuju ke basement. Karena dikira Andre semua emang pada di basement dan perempuan itu emang mau ke basement buat gabung, Andre yang ngikutin aja. Awalnya pas Andre sampai di basement, perempuan itu gak ada. Basement juga gelap. Andre belum merasa aneh nih. Dia, hey, manggil kami gitu.
tapi nggak ada jawaban. Dia merasa kalau lagi dikerjain, tapi dia nggak ulang tahun. Apa alasannya dia dikerjain? Pikirnya. Gak lama Andre dengar air keran dari kamar mandi, tapi lampu kamar mandi kelihatan gelap. Dari celah bawah pintunya, Andre masih mengira dikerjain dan ada yang sembunyi di kamar mandi. Andre tenang dong, terus nyalain lampu. Kemudian dia duduk di sofa yang ada di depan TV. Gak lama kemudian Andre ngeliat Vindi keluar dari kamar mandi. Vindi ini yang kami rasa paling cantik di kelas. Yang lain gak capek ya sembunyi di kamar mandi? Kali ini dijawab sama Vindi. Yang lain udah pada tidur di kamar. Sebenarnya di situ Andre udah merasa aneh. Salah satunya tuh kenapa Vindi gak ke kamar mandi di lantai 1 jika mau pipis. Tapi Andre gak cerita semuanya ke aku. Singkatnya, dia berhubungan badan sama Vindi. Normal dan enak kata Andre. Sampai pas dia asik main, dia nyium bau amis. Kayak bau darah. Tapi deket banget baunya. Pas Andre ngeliat ke bawah, ke muka Vindi buat nanya tentang bau itu, muka Vindi yang tadinya cantik pas dicium kok berubah hancur. Kata Andre dia lihat darah yang keluar dari mata Vindi. Pas dilihat itu, Vindi senyum-senyum. Entah menghina atau keenakan. Tapi menurut Andre itu menakutkan. Saat itu Andre terpatung untuk beberapa saat. Dia ngerasa ada air yang ngalir di dada sampai perutnya. Kata Andre itu darah dari tubuhnya Vindi juga. Pada posisi masih menindih Vindi itu, dia sempat teringat untuk membaca doa dan kemudian menjauh dari sofa di mana tadi mereka bermain. Sampai Andre gak bisa lihat kalau ada Vindi di sofa karena terhalang sandaran sofa. Masih kondisi telanjang, Andre baca-baca doa yang dia hafal aja. Gak lama kemudian kata Andre, dia dengar suara orang jalan dengan kaki diseret. Tapi Andre gak bisa lihat ada orang jalan. Suara itu terdengar mengarah ke kamar mandi. Kemudian Andre lihat pintu kamar mandi tertutup sendiri. Kata Andre, saat itu dia cuma pengen pulang. Jadi dia berusaha berani pakai pakaian yang tadi dilepasnya semua keluar villa dengan buru-buru. Tapi sialnya bagi Andre, karena harus ketemu kami yang pulang pas di perjalanan. Jadi Andre papasan dengan kami dan kami sempat berhenti. Walaupun sempat gak mau diajak balik ke villa tanpa alasan yang jelas, tapi akhirnya dia kalah dengan ucapan, "Masa gitu sama temen?" Kemudian saat sarapan pada siang hari, ketika kami berenang di kolam yang bagian dari fasilitas villa, saat kami di basement pada malam hari, Andre itu terlihat sopan, gak banyak ngomong, sampai-sampai aku gak dengar dia ada ngucap kata jancuk yang merupakan ciri khas Andre. Nah, alasan Andre jadi sopan itu aku tahu, karena aku juga jadi sopan di hari Minggu. Jadi hari Sabtu malam saat pada kumpul di basement, sekitar jam 10 atau 11, aku ke atas untuk mengambil power bank. Di lantai 1, aku mulai dengar ada suara ketukan. Tapi masih gak jelas suaranya. Aku sempat berhenti waktu naikin tangga. Suara ketukan itu makin jelas. Tapi aku masih belum tahu suara pastinya dari mana. Sesaat suara itu hilang, aku kembali menuju kamar yang kebetulan ada di sebelah kamar mandi. Saat itu semua lampu menyala, jadi aku masih tidak takut. Ketika aku buka tas buat ngambil power bank, pintu kamar tiba-tiba tertutup
Kemudian lampu kamarnya mati. Ada suara langkah kaki di belakangku. Aku sempat menyalakan senter dari HP-ku. Saat balik badan, ada manusia yang berdiri tepat di hadapanku. Karena gelap, jadi ku arahkan senter HP-ku ke dia. Saat itu, tepat di depanku, wanita berdiri di hadapanku. Kurang lebih 165 sampai 170 cm tingginya. Karena semataku tinggi wanita itu. Wanita dengan darah yang keluar dari mata kirinya, tengkorak yang hancur di jidat kirinya, seperti terkena hantaman benda tumpul yang sangat keras. Wanita itu tanpa busana dengan beberapa bekas tusukan pada dada dan perutnya. Kaki kanannya patah di antara tulang keringnya. Sepertinya wanita itu berusaha berinteraksi denganku. Namun aku tidak mengerti apa yang dibicarakan karena suaranya hampir tidak keluar akibat pita suaranya yang terputus. Karena ada bekas sebilahan di tenggorokannya. Di dalam ketakutan itu untunglah temanku datang karena aku terlalu lama. Sudah giliranku bermain tenis meja. Wanita itu menghilang sesaat. Aku mendengar suara pintu yang dibuka temanku. Aku tahu cerita Andre karena aku memintanya cerita tentang apa yang terjadi saat dia di villa sendirian. Sedangkan kami berada di Paralayang. Teman-teman kelas yang lain tidak ada yang tahu dengan kejadian malam itu. Kurasa Andre merahasiakannya karena dia malu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.